Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit, yang lagi berjuang untuk sembuh. Semoga dimudahkan proses pengobatannya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman Captiva FL2 diesel. Nah jadi mobil ini kemarin di towing ke sini, yaitu dengan kondisi bunyi mesin kasar. Nah setelah kita cek mulai dari injektor, kemudian kita analisanya ke adjuster. Nah lanjut kita lepas filter olinya. Ternyata banyak gram di filter olinya. Dan kondisi filter oli yang udah kempot. Mana filter olinya bos? Nah ini filter olinya. Nah banyak gram di filter olinya. Ini di tangan saya gramnya. Nah jadi karena kita temukan indikasi seperti ini, kita langsung ceknya ke bagian shot block. Nah jadi ini kita lepas bagian cutter olinya. Nah, ini cutter oli atas dan itu cutter oli bawahnya. Nah kemudian kita cek metalnya dari bawah. Nah ini balancernya. Nah jadi setelah kita turunkan semua pangkon pistonnya. Nah ini pangkon pistonnya 1, 2, 3, 4. Nah jadi udah kelihatan dari sini. Ternyata yang masalah piston nomor 2. Nah ini metalnya. Nah metalnya gores, yang bagian kekuru as. Nah ini pangkuan pistonnya. Nah jadi kalau misalnya pangkuannya seperti ini, biasanya kalau masalah di metal itu pangkuannya akan berubah warna, mulai dari warna pelangi dan sampai warna hitam. Nah ini udah menghitam. Nah karena udah positif kasusnya ada di shot block, untuk mengecek bagian piston, liner dan kuru asnya kita harus turunkan shot blocknya. Karena kalau kita hanya lepas cutter oli, kita cuma bisa cek kondisi metal seperti ini. Nah jadi untuk suara knocking di Captiva diesel itu ada 3 macam, yang bunyinya hampir sama tapi kasusnya berbeda. Yang pertama knocking injektor. Jadi teman-teman cek dulu injektornya, pastikan knockingnya di mana. Nah yang kedua knocking di adjuster. Nah untuk knocking adjuster dan injektor itu bunyinya hampir sama dan indikasinya hampir sama. Jadi kalau misalnya knocking di injektor dan adjuster itu kalau teman-teman gas sampai RPM tinggi, umumnya suara knockingnya hilang. Nah seandainya knockingnya hilang di atas RPM 3000 berarti ada injektor yang masalah minimum limitnya. Semburan solarnya tidak sesuai dengan permintaan mesinnya. Nah lanjut knocking, suara knocking dari metal. Nah seperti ini. Nah itu biasanya suara knockingnya tidak akan hilang meskipun mobilnya kita injak gas sampai RPM 3000. Nah baru indikasinya ke sini. Nah jadi kalau misalnya injektor udah dicek, kemudian kita yakin itu bukan juga dari adjuster, kemudian cek filter olinya. Nah kalau misalnya filter olinya banyak gram seperti tadi, nah itu udah positif, masalahnya ada di shot block. Nah cuma sekarang kita nggak bisa vonis, nggak bisa putuskan apakah kurasnya nanti kena, linernya kena, stang pistonnya kena. Nah cuma untuk yang ini, yang nomor 2 ini udah positif, stang pistonnya harus diganti. Pangkuan ini bermasalah. Nah itu pada umumnya itu merembetnya ke stang piston. Nah mudah-mudahan nanti stang pistonnya tidak begitu parah sehingga tidak terjadinya gesekan di linernya. Nah jadi di video ini kita bikinkan videonya, prosesnya. Nah, ini bautnya salah bos ya. Ini bautnya depan nih, berarti ini baut bagian intercooler. Jadi di Captiva itu tidak ada yang namanya bisa tertukar, sampai ke baut pun tidak bisa tertukar. Nah jadi kalau bautnya seperti ini baut bagian depan semua. Berarti ini bautnya tertukar, berarti ini udah pernah dilepas dulunya. Nah kita lanjut. Nah di video ini kita bikinkan prosesnya, proses menganalisa dan part apa aja yang masalah. Jadi minimal teman-teman tahu dan bisa menganalisa secara sederhana. Jadi kalau misalnya ada suara knocking, jangan langsung vonis ke metalnya. Lakukan seperti itu, mulai dari injektor dulu, kemudian cek adjusternya, cek filter olinya ada gram. Nah terakhir baru ke metal.
Nah, bunyi knocking di metal sama di injektor itu hampir sama di saat idle. Pada saat RPM 3000, bunyi knocking injektor dan metal itu berbeda. Nah, oke, kita lanjut. Kita keluarkan kruasnya dan pistonnya. Nah, untuk mengeluarkan pistonnya otomatis kita lepas dekselnya. Nah, pengerjaannya kita mulainya dari pelepasan part seperti di saat kita bikin video cleaning total. Nah, bagian sini kita lepas semua. Nah, bagian sini kita lepas semua. Nah, ini kita lepas semua. Nah, jadi kita lepas dulu partnya seperti turbo, intake, kemudian baterai, pushbox, tabung reservoir, box filter udara. Nah, itu kita lepas dulu. Nah, nanti baru kita keluarkan mesinnya. Nah, nanti di luar baru kita cek secara detail apa aja yang masalah di bagian short blocknya. Nah, untuk deksel nanti kita cek apakah dekselnya ada masalah, apakah melenting. Karena kemarin mobil ini berawal dari kasus temperaturnya naik, kemudian mobil mati di jalan. Nah, setelah didinginkan mobil nyala. Nah, akhirnya muncul indikasi seperti ini. Nah, karena nanti mesinnya udah di luar, nah sekalian nanti kita bersihkan ruang mesinnya. Kita rapikan semua wiring yang terkelupas. Nah, seperti ini. Wiring-wiring yang udah getas, yang udah tidak ada cover. Nah, ini kita cover ulang. Kita kinclongkan ruang mesinnya sampai nanti ke peredam kap mesinnya. Oke, Sun. Oke, Keluarkan mesinnya, Sun. siap. Oke, Sun. Simpan lagi, Sun, ya. Tandem, Sun, ya. Bikin aja nomor, Sun. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Nah, sudah kita keluarkan. Mohon maaf kita tidak bisa videokan detail untuk proses mengeluarkan mesinnya. Nah, karena kita di sini cuma ada katrol dan menggunakan tiang gawang seperti ini. Nah, jadi kita angkat mesinnya keluar. Nah, sampai di luar baru kita preteli. Nah, ini nanti deksel kita lepas. Kita mau cek piston dan kruasnya. Karena setelah kita lihat kemarin dari bawah, itu udah dipastikan kruasnya juga ikut gores karena ada metal yang gores. Nah, juga nanti mobil ini ada pengerjaan yaitu sekalian kita cleaning total. Karena sebelumnya mobil ini mengalami kasus yaitu jebolnya oil cooler. Nah, cuma saat pengerjaan sepertinya jalur pendingin masih kurang bersih sehingga masih banyak endapan oli di jalur pendinginnya. Nah, ini seperti wiring nanti kita keluarkan seperti biasa, kita rapikan semua wiringnya dan kita perbaiki cover wiringnya mana yang udah terkelupas dan yang udah getas. Nah, ini kondisinya setelah kita keluarkan mesinnya. Nah, ini sengaja kita bongkar di sini. Nah, kebetulan ini khusus tempat pembongkaran. Nah, nanti setelah kita bersihkan, kita cuci di sini. Kita kinclongkan dulu ruang mesinnya, kita bersihkan semua. Nah, jadi nanti saat pemasangan kita kerjakan di sana. Karena itu mobil Matic udah mau selesai. Insya Allah besok atau lusa mobil itu keluar. Nah, cuma kita belum bisa putuskan apakah nanti yang kita temukan, apakah cuma masalah di kruas saja sama piston. Tapi kalau seandainya masalah di kruas, kemudian masalah di liner, stang piston masalah, metal masalah, nah itu udah pasti kami arahkan ownernya untuk ganti shock block. Kita hitung dari biayanya di saat kita liner, kemudian ganti kruas, ganti metal, ganti stang piston. Nah, itu biayanya udah sama dengan beli shock block copotan. Nah, untuk FL2 beda dengan FL1, itu perbedaan di pompa olinya. Nah, dan harga pompa olinya juga cukup lumayan mahal. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita turunkan mesinnya. Kita lepas dekselnya. Ini nanti deksel kita scrap ya, karena kemarin ada kasus temperaturnya mentok sampai mobil ini mati di jalan. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Nah, ini kita proses untuk melepas dekselnya. Intinya kita harus mengeluarkan pistonnya. Preteli bos ya. Ya. Keluarkan pistonnya, keluarkan kruasnya, keluarkan dosa-dosanya. Oke? Oke. Biar nanti kita kembalikan dia ke jalan yang benar. Amin. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah di bagian liner sama kruasnya. Nah, kalau liner aman, kruas aman, alhamdulillah. Berarti si omnya cuma tinggal ganti stang piston dan metalnya. Tapi biasanya pada umumnya, nah itu
hampir semua kasus yang masalah di metal itu merembetnya ke stang piston dan kru as. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk row mesin seperti biasa tetap kita kinclongkan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada peremajaan di bagian cross member seperti engine mounting, belakang, depan, nah itu nanti sekalian kita ganti. Kinclongkan nanti bos ya. Keluarkan Sud. Oke, keluarkan bos. Tunggu pelan-pelan. Oke, angkat. Keluarkan. Nah, ini kondisi mesinnya udah ketelepas semua, deksel udah. Mana dekselnya bos? Nah, itu dekselnya kita taruh situ dulu ya, karena yang kotor-kotor ditaruh sini. Nah, ini pangkon kru as. Nah, ini bloknya. Nah, itu kru as. Nah, pistonnya ada di dalam kardus, sudah kita bersihkan. Jadi sebelum kita cek, semua dibersihkan dulu. Nah, jadi positif masalahnya yang pertama di pangkuan kru asnya yang ini udah makan. Jadi metal diam pun ikut makan bagian luar dan dalam. Nah, termasuk yang di blok. Nah, ini makan. Nah, jadi coba taruh bos. Nah, ini metal diamnya coba ditaruh. Nah, udah jalan. Udah ada keringgangan. Nah, untuk piston juga ada yang gores. Dan begitu juga stang piston nomor 2 yang udah berubah warna. Nah, jadi nanti kita sampaikan ke ownernya. Analisanya seperti itu. Kalau misalnya mau di repair, yang pertama kita akan melakukan penambahan daging di bagian sini. Dan juga penambahan daging di bagian sini. Cuma kami tidak berani kerjakan. Kalau pengerjaan seperti itu mungkin kami minta bantu sama mekanik yang lebih pro di bidangnya. Untuk penambahan-penambahan seperti itu kami tidak berpengalaman. Karena itu sangat berisiko sekali. Sama dengan mobil merah. Nah, yang itu NFL itu kemarin ada penambahan juga di bagian dekselnya. Masih bisa kita rekom karena itu berhubungan dengan jalur pendingin. Kalau ini sangat berisiko sekali kalau kita melakukan penambahan. Nah, ini hati-hati ya buat teman-teman. Biasanya kasus-kasus seperti ini itu kemudian di repair, diperbaiki seadanya, kemudian mobilnya dijual. Nah, akhirnya dapat di owner yang baru, terjadilah kasus. Nah, dosa itu pindah ke owner yang barunya. Nah, jadi itu aja ya buat teman-teman. Nah, biasanya hati-hati untuk membeli Captiva yang bekas. Karena ini kasus seperti ini juga pernah kita temukan sebelumnya. Yaitu kesini perbaikan mobil ternyata yang mana metalnya udah melakukan oversize, yaitu metal bikinan. Yaitu dengan cara membubut kru as, kemudian penambahan daging di bagian dudukan metal diam. Nah, mobil dipakai nggak sampai setahun. Nah, terjadi kerusakan seperti ini. Nah, kalau kami sarankan untuk hal yang seperti ini, solusinya yaitu kita beli short block. Karena nanti biayanya akan sama. Contoh kita beli kru as, nanti beli piston, beli metal, beli ring seher. Nah, yang mana nanti biayanya malah melebihi dari harga short block.
Nah, cuma untuk FL2 itu harga shockblocknya beda dengan FL1, sedikit lebih mahal di FL2 karena pompa oli di FL2 itu harganya juga cukup lumayan. Nah, jadi dia lebih mahal di pompa olinya, makanya shockblocknya lebih mahal dibandingkan FL1. Nah, oke teman, kita lanjutkan sambil menunggu informasi dari ownernya sebelum kita ambil tindakan selanjutnya untuk perbaikan mobil ini. Yang pasti kami ingin mobil ini maksimal dan tidak perbaikan secara sistem akal-akalan. Nah, oke, kita lanjutkan sambil menunggu part. Lanjut kita cleaning ruang mesinnya karena kita juga ada pengerjaan yaitu cleaning total, yang mana nanti turbonya, turbo, intake, EGR, throttle, nah semua kita bersihkan, jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Oke bos, Oke. kinclongkan ini bos, minimal ruang mesin ini kita hapus dosanya. Siap. Nah, oke teman, kita lanjut proses cleaning. Nah, untuk bagian mesin itu sudah selesai kita bongkar semua, udah ketahuan part yang masalah. Nah, ini kita lagi menunggu konfirmasi dari ownernya apakah ini mau di repair atau kita ganti shockblocknya. Karena untuk repair kita tidak rekom untuk kasus seperti ini. Takutnya nanti pakai 3 bulan 6 bulan mobilnya bermasalah, nah si omnya keluar budget lagi. Jadi saran kami, cara terhemat dan cara efektif dan produktifnya biar tidak mengeluarkan budget yang banyak dan mobilnya kembali sehat seperti semula dan kembali original, yaitu kita beli shockblock copotan. Jadi sambil menunggu part yang lain, karena kita juga ada peremajaan di bagian partnya yang lain, jadi kita lanjut cleaning total seperti jalur turbo dan jalur bahan bakar, termasuk kita cleaning ruang mesinnya. Nah, ini proses yang berapa nih bos? 1. Oh, pertama ya. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk pertama kita membuang dulu oli gomuk yang ada di ruang mesinnya, mulai dari cross member. Nah, nanti bersih semua. Nah, baru lanjut kita proses kedua. Nah, nanti terakhir baru penyabunan secara menyeluruh. Ya bos ya? Iya. Kita cuci semua soket dan wiringnya. Nah, ini nanti wiringnya yang ada di ruang mesinnya ini kita rapikan semua. Nah, seperti cover itu mana yang harus kita perbarui atau yang udah getas. Nah, itu nanti kita ganti covernya. Mudah-mudahan nanti mobil ini kembali normal, minimal hampir seperti baru. Oke bos? Oke. Oke, mantap. Kinclongkan bos. Siap. Nah, ini cover timingnya. Intake-nya mana bos? Untuk ini. Nah, ini intake-nya. Intake udah selesai ya? Oh, sekali lagi. Nah, ini proses pertama. Nah, itu axle-nya. Selang tapping turbo. Jadi kalau kondisi masih kotor memang kita pencuciannya di sini. Nah, nanti setelah bersih, kering, nah baru nanti kita simpan di bagasi mobilnya. Jadi part yang boleh masuk ke mobil itu adalah part yang udah bersih dan dipastikan sudah tidak ada minyak dan olinya. Oke bos, kinclongkan bos ya. Ya. Oke, mantap. Nah, oke teman, kita lanjutkan untuk cleaning ruang mesinnya. Nah, ini proses terakhir, proses ketiga, yaitu penyabunan secara menyeluruh untuk ruang mesinnya. Nah, ini kondisinya setelah kita sabunkan. Ini kita diamkan selama 5 menit. Nah, habis ini baru langsung kita siram. Nah, ini kondisinya. Mantap, bersih. Oke bos, siram bos.
Nah ini kondisinya setelah kita siram. Nah, ini bagian kiri, bagian tabung washer. Nah ini bagian kanan. Nah, ini kompresor AC-nya. Mantap, bersih. Nah habis ini lanjut kita rapikan wiringnya sambil menunggu partnya. Kita lanjut cleaning total. Kita cleaning semua jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Nah ini partnya lagi kita bersihkan. Mana yang lain bos? Udah ya? Udah. Nah sebagian udah bersih. Nah oke teman, kita lanjut pemasangan mesinnya. Nah ini kemarin kita proses pengeringan. Nah ini kondisi ruang mesin setelah kita keringkan. Nah yang mana kemarin pengerjaannya di sana. Nah sekarang kita pindah ke sini. Karena kita sekarang di sana lagi ada pembongkaran. Nah jadi untuk pembongkaran kita sudah selesai. Biar videonya nggak terlalu panjang, kita bikin aja jadi 2 part. Nah untuk video ini kita jadikan video part 1. Nah untuk video part 2 kita lanjut, yaitu pemasangan. Nah untuk softblocknya nanti kita konfirmasi ke ownernya apakah tetap memakai softblock yang ini, apakah mau kita repair atau kita ganti softblock copotan. Nah oke teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut kita part 2, yaitu pemasangan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan bedak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.